Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, al-ikhwat wal akhwat, hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaallah topik kita pada malam hari ini yaitu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berhari raya. Insyaallah pada hari Kamis lusa kita akan melaksanakan salat hari raya Idul Adha, dan besok disunnahkan untuk kita berpuasa yang disebut dengan puasa Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan saumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa hari Arafah, aku berharap, kata Nabi, menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Oleh karenanya saya ingatkan diri saya dan kepada ikhwah sekalian, dan juga kita ingatkan kepada keluarga kita untuk berpuasa besok sehari, tanggal 9 Dzulhijjah, yang insya Allah keutamaannya Allah akan menghapuskan dosa kita selama 2 tahun. Sebagian ulama ada yang mengatakan dosa yang diampunkan adalah dosa-dosa kecil, dan sebagian yang lain mengatakan termasuk juga diampunkan dosa-dosa besar. Dan hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil dan berat bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rahmatnya kepada hamba-hambanya. Ketika jamaah haji wukuf di padang Arafah, dan hari itu adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan mereka yang wukuf di sana di hadapan para malaikat. Unzuru ila ibadi atauni syu'than ghubra. Lihatlah kepada hamba-hambaku, kata Allah, mereka datang kepada aku dengan rambut yang kusut dan pakaian yang lusuh. Sehingga pada hari itu adalah hari yang mana Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa hambanya yang wukuf di padang Arafah. Doa mustajab, bahkan disunnahkan bagi jemaah haji untuk kemudian menjamak salat mereka, jamak takdim qasran, dengan 1 azan 2 iqamah, untuk setelah itu berkonsentrasi, berdoa, tadarru' dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak menunaikan ibadah haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpuasa pada hari itu, yang dengannya kita juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi hal ini menunjukkan keluasan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayolah ikhwah, berkaitan dengan berhari raya, di dalam Islam dikenal ada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ini disyariatkan sesuai dengan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama dan kaum muslimin. Yang mana dahulu orang-orang musyrik juga memiliki hari-hari raya. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedatangan beliau membatalkan dan menggantikan hari-hari raya yang diamalkan oleh orang-orang musyrik
dengan dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan beliau mendapati penduduk Madinah merayakan satu hari yang mana mereka kemudian bergembira di dalamnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kalian dengan dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan likulli qaumin id, setiap kaum itu ada idnya. Makanya berhari raya atau al-id adalah merupakan mazhar min mazahirid din wa sya'iratun min sya'airi ad-din. Ia merupakan syiar dari sebuah agama dan ia merupakan bentuk ibadah dan qurbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sampai di dalam berhari raya kita harus terikat dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mencukupkan diri dengan hari raya yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang disyariatkan di dalam agama kita, dan kita tidak boleh ikut latah dengan hari-hari raya yang lain, apalagi yang di dalamnya ada bentuk ibadah kepada selain agama Allah Azza wa Jal, seperti peribadatan kepada dewa-dewa tertentu atau kepada berhala-berhala tertentu atau kebiasaan umat-umat yang lain selain agama Islam, ya, seperti Idul Milad, Idul Ra'sis Sanah, yaitu hari raya di akhir tahun, di awal tahun, ya, dan seterusnya, yang kalau tidak terlepas, ya, dari kalau misalnya terlepas dari kesyirikan, minimal waliyadzubillah tidak terlepas dari berbagai macam bentuk pelanggaran-pelanggaran syar'i, atau minimal di dalamnya ada tabzir, penghamburan harta, yang kesemuanya itu adalah sesuatu yang mahdzur, yang dilarang di dalam agama kita. Ditambah lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh dengan satu kaum, maka ia termasuk kaum tersebut. Jadi sekali lagi kita tegaskan bahwasanya di dalam agama kita tidak dikenal kecuali dengan dua hari raya, dua perayaan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahsanal hadithi kitabullah atau kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara atau perkara yang paling buruk adalah perkara-perkara yang diada-adakan, yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Dan dengan hari Arafah juga mengingatkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Tidak perlu kita menambah-nambah, baik fil afrah atau fil atrah, baik dalam kegembiraan seperti hari raya atau dalam kesedihan seperti at-ta'ziyah dan seterusnya. Kesemuanya itu telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari raya bahasa Arabnya adalah al-Id. Al-Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Mengapa disebut dengan Al-Id? Disebut Al-Id litakarrurihi kulla am, karena ia berulang setiap tahunnya. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis di akhir hidup beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri aidan, ya Allah janganlah engkau menjadikan kuburanku aidan. Aidan artinya yang banyak sengaja diziarahi, apalagi kemudian ketika seseorang melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i di tempat tersebut. Jadi al-Id artinya yatakarraru kulla am. Wa li'annahu ya'udu bil farah was surur. Disebut juga al-Id karena ia mendatangkan kebahagiaan dan kegembiraan setiap tahunnya di dalam hati orang-orang yang beriman. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, umat-umat yang lain mereka berhari raya dan mereka melakukan kemungkaran dan mereka mendapatkan dosa.
Adapun kita berhari raya, kita bergembira, kita berbahagia dengan hal-hal yang mubah, dan juga kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua ibadah ini, baik itu Idul Fitri disyariatkan oleh Allah dan juga Idul Adha disyariatkan sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah. Adapun Idul Fitri disyariatkan karena kita kaum muslimin telah menyelesaikan ibadah selama sebulan penuh, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan dan serangkaian ibadah-ibadah yang lain. Dan setelah kita menahan selama sebulan di siang hari dari makan dan minum, kemudian al-jima', maka kembali kita diperbolehkan untuk makan dan minum serta berhubungan di siang hari. Makanya dikatakan Idul Fitri kembali makan. Kembali makan, walaupun sebagian saudara-saudara kita mengira Idul Fitri artinya kembali suci dan fitrah. Walaupun substansinya atau kandungannya ketika kita berhari raya memang seperti itu, karena selama sebulan kita dibersihkan, tetapi makna sebenarnya Idul Fitri artinya kembali makan setelah sebulan penuh kita menahan makan dan minum dan berhubungan di siang hari di bulan suci Ramadan. Adapun Idul Adha, ayuhal ikhwah, sebagai wujud kesyukuran kita atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sebagaimana firman Allah, liyadhkuru ismallahi fi ayyami ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dengan nikmat, dengan binatang ternak, dengan keluasan harta, apalagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Makanya kedua hari raya ini, baik itu Idul Fitri dan Idul Adha, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalilnya sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi pada rakaat yang pertama dari surah Al-A'la pada ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Yang dimaksudkan mensucikan diri dalam ayat ini yaitu zakatul fitri, sebagaimana pendapat sebagian ulama, yaitu zakat makanan yang dikeluarkan di akhir bulan suci Ramadan yang hukumnya wajib. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih, dan ia menyebut nama Tuhannya di malam lebaran. Sebagaimana firman Allah, walitukmilul iddata, hendaknya kalian menyempurnakan bilangan Ramadan, walitukabbirullaha, dan mengagungkan nama Allah, membesarkan nama Allah, ala ma hadakum, atas nikmat hidayah yang diberikan kepada kalian. Wa dzakara isma rabbih fasalla, kemudian dia melaksanakan salat. Salat yang dimaksudkan adalah salat Idul Fitri. Makanya kita katakan dalil untuk salat Idul Fitri terdapat dalam surah Al-A'la pada ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Adapun dalil tentang salat Idul Adha, tadi yang pertama salat Idul Fitri, adapun Idul Adha sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbik. Salatlah untuk Tuhanmu. Fasalli li rabbik. Yang dimaksudkan salat di sini adalah salat Idul Adha. Wanhar, dan menyembelihlah setelah engkau salat. Jadi dalil untuk salat Idul Adha dan berkurban terdapat dalam surah Al-Kautsar pada ayat yang kedua. Ditambah lagi dengan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ayyuhal ikhwah dan para khulafa ar-rasyidun melakukan salat al-Idain, baik itu Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk keluar ke lapangan atau ke tempat dilaksanakannya salat Id tersebut, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Sampai wanita-wanita yang dipingit itu diperintahkan oleh Nabi untuk ikut keluar melaksanakan salat Id dan menyaksikan kebaikan dan haibah dari kaum muslimin, kewibawaan kaum muslimin, kemudian untuk mendapatkan doa pada hari itu. Bahkan sampai wanita-wanita yang haid juga disunnahkan untuk keluar ke lapangan, walaupun ia tidak salat beserta dengan kaum muslimin, namun ia mendengarkan khutbah. Ini sebagaimana perkataan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kunna nu'maru an nakhruja yaumal 'id hatta takhrujal bikru min
khidriha. Kami diperintahkan untuk keluar di hari raya sampai gadis-gadis yang dipingit itu juga keluar dari kamarnya atau dari rumahnya. Ya, karena al-asal wanita itu tinggal di rumah sebagaimana perintah Allah, waqarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian wahai kaum wanita di rumah-rumah kalian, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hatta sampai kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, nukhriju al-huyyad, sampai wanita-wanita yang haid juga itu keluar, fayakunna khalfan nas, dan mereka berada di belakang jamaah yang salat, fayukabbiruna bitakbirihim, mereka juga yukabbirna bitakbirihim, bertakbir dengan takbir kaum muslimin, wa yad'ina bidu'aihim, dan juga mereka berdoa, yarjuna barakata dzalikal yaumi wa tuhratihi, dan mereka mengharapkan keberkahan hari itu dan kesuciannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu tabaraka wa taala, dan hadis ini sekali lagi menunjukkan tentang disyariatkannya salat Id, tentang disyariatkannya salat Id. Dan ulama kita ayuhal ikhwah dalam masalah ini ada beberapa pendapat dari sisi hukumnya. Yang pertama, bahwasanya salat Idul Fitri dan Idul Adha adalah hukumnya wajib. Ya, barang siapa yang tidak menghadirinya dengan sengaja maka ia berdosa. Ya, sebagaimana dalil yang kita sebutkan tadi, perintah dari Allah fasalli li rabbik, dan juga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kepada kaum wanita untuk ikut menghadirinya, apalagi bagi kaum lelaki tentu lebih ditekankan untuk menghadiri salat Id, baik itu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ini pendapat yang pertama ayuhal ikhwah, dan pendapat ini adalah merupakan riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu, dan ia merupakan madhab dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sebagian ulama ada yang melihat bahwasanya ia merupakan fardu kifayah. Jika sebahagian telah mengerjakannya, maka yang lainnya telah terjatuh dari dosa. Dan ini juga masyhur dari madhab Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam riwayat yang lain. Adapun madhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'i, walaupun sebagian ulama kita ada yang mengatakan bahwasanya ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan salat yang dilakukan oleh orang tersebut sehari semalam, yaitu salat 5 waktu. Adapun salat Id dikhususkan penyebutannya dalam riwayat yang lain karena ia hanyalah dilakukan selama sekali dalam setahun atau 2 kali dalam setahun, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan ada riwayat yang lain ayuhal ikhwah, bagi kaum wanita, ya, mereka juga ikut keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri, sebagaimana dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan mereka untuk keluar melaksanakan salat Id, ada di antara mereka yang mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya a'ala ihdana ba'sun idza lam yakul laha jilbabun alla takhruj, apakah tidak mengapa salah seorang di antara kami tidak keluar untuk mengikutinya karena ia tidak memiliki jilbab, ia tidak memiliki mukena, ia tidak memiliki penutup aurat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Litalbasaha sahibatuha min jilbabiha, hendaknya ia dipinjamkan oleh sahibatuha, temannya yang memiliki jilbab ganda atau lebih dari satu, ia pinjamkan kepada yang tidak punya jilbab. Wal yashhadnal khair wa da'watal mu'minin, dan hendaknya mereka juga menyaksikan kebaikan pada hari itu dan untuk kemudian mendapatkan doa kebaikan dari orang-orang yang beriman. Jadi sekali lagi ayuhal ikhwah, hal ini menunjukkan bahwasanya salat Idul Fitri dan Idul Adha adalah merupakan ibadah yang sangat ditekankan dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alal aqal, minimal kita katakan ia merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pantas untuk kemudian ditinggalkan. Adapun tempat pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha, ayuhal ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali melaksanakan salat Idul Fitri pada tahun kedua Hijriyah setelah beliau hijrah ke Madinah.
Dan beliau terus menerus mengerjakannya setiap tahun sampai beliau meninggal dunia. Dan para salaf rahimahumullah tabaraka ta'ala juga melakukan hal tersebut setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sepantasnya salat Id itu dilaksanakan di lapangan atau tempat yang terbuka. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha di luar masjid. Ya, di dalam sebuah riwayat disebutkan sekitar 1000 meter dari Babus Salam, ya, di Masjid Nabi sekarang, di Masjid Masjid An-Nabawi, ya, di Masjid An-Nabawi dari arah Babus Salam, pintu As-Salam, sekitar 1000 meter dari, ya, tempat itu. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana dalam riwayat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitri wal adha ila al-musalla. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ila al-musalla, di tempat salat. Maksudnya di luar masjid. Hadis muttafaqun alaih. Dan tidak ada riwayat yang menukilkan bahwasanya Rasulullah melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha di masjid, kecuali jika ada uzur syar'i. Kecuali jika ada uzur syar'i, seperti misalnya turun hujan yang lebat, atau misalnya li khauf, ada sesuatu yang ditakutkan, atau misalnya tidak ada tempat yang lain, tidak ada lapangan misalnya, maka tidak mengapa kemudian dilaksanakan di masjid. Ya, tidak mengapa dilaksanakan di masjid, tetapi al-aula yang lebih dianjurkan dan ditekankan, salat Idul Fitri dan Idul Adha itu dilaksanakan di lapangan atau di tempat yang terbuka. Namun jika sulit atau ada alasan-alasan yang lain dan maslahatnya lebih besar ketika dikerjakan di masjid, maka itu pun dibolehkan. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Kemudian setelah itu ayolah ikhwah, kita juga menyebutkan waktu pelaksanaan salat Id. Waktu pelaksanaan salat Id dimulai ketika matahari telah terbit. Setelah terbitnya itu sekitar 1 tombak, qadra rumh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Dan waktunya itu berlangsung sampai matahari tergelincir. Ya, maksudnya dari sisi waktu bisa dilaksanakan di awal waktu, ya. Dan kita akan sebutkan untuk Idul Fitri dan Idul Adha nanti yang paling afdal seperti apa. Dan waktunya itu sampai matahari tergelincir. Adapun setelah matahari tergelincir, ya, maka sebaiknya diakhirkan pada waktu berikutnya atau hari berikutnya. Ini sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Abu Umair ibn Anas, dari bibi beliau minal ansar, qalu, mereka mengatakan, ghumma alina hilalu Syawal. Tidak terlihat bagi kami hilal 1 Syawal. Pada waktu itu tertutup awan, langit tertutup awan. Fa asbahna siyama, maka kami kembali berpuasa, menyempurnakan bilangan Ramadan menjadi 30. Faja'a rakbun fi akhirin nahar, dan di waktu sore datang seorang lelaki yang berkendaraan, ya, atau sekelompok orang yang dari sebuah perjalanan. Fasyahidu annahum ra'au al-hilala bil ams, dan mereka bersaksi bahwasanya mereka melihat hilal 1 Syawal di hari kemarin, ya, pada malam tanggal 20, pada malam tanggal 30 Ramadan, yang mana Rasulullah pada waktu itu tidak melihatnya sehingga disempurnakan menjadi 30. Sebagaimana sunnah beliau, jika terhalangi pandangan kalian maka cukupkanlah bilangannya menjadi 30. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Karena matahari sudah tergelincir, fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yuftiru min yaumihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berbuka langsung pada hari itu. Ya, karena sudah diketahui bahwasanya sudah masuk 1 Syawal, maka beliau memerintahkan mereka untuk berbuka. Wa ay yakhruju ghadan li'idihim, dan memerintahkan mereka untuk mengakhirkan salat Id keesokan harinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan Imam Ad-Daruqutni, dan dihasankan oleh beliau dan disahihkan oleh para ulama dari al-huffaz, dari ahlu hadis rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala.
Adapun dari sisi waktu yang afdal ayyuhal ikhwah, untuk salat Idul Fitri disunnahkan untuk sedikit diakhirkan. Ya, jangan terlalu dipercepat. Mengapa? Untuk diberikan kesempatan kepada mereka yang hendak membayar zakat untuk membayarkan zakatnya. Dan ini yang afdal sebenarnya, zakat fitri itu dibayarkan sebelum berangkat ke tanah lapang. Itu waktu yang paling afdal. Ya, tetapi terkadang masjid rata-rata di malam lebaran itu sudah menutup. Ya, dan mengatakan tidak ada lagi karena kita juga mau sibuk untuk lebaran besok. Ya, dan kita katakan bahwasanya untuk membayarkan zakat fitri juga tidak mesti harus melalui pengurus, amil dan panitia, bisa langsung dibayarkan kepada orang yang berhak. Sebagaimana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau berangkat ke tanah lapang untuk salat, beliau membawa zakat fitrinya dan diberikan kepada orang miskin di jalan. Bisa seperti itu. Dan ini waktu yang paling afdal. Ya, makanya untuk zakat, untuk salat Idul Fitri sedikit diakhirkan. Berbeda dengan salat Idul Adha, ya, dia lebih cepat dari salat Idul Fitri. Ya, saya tidak tahu jam berapa di sini kita salat nanti Haji? Jam 7. Kalau dimajukan sedikit. Ya, seperti misalnya katakanlah matahari sekarang terbit jam 6, katakan 6.15. Kalau setengah 7 atau jam 7 kurang seperempat, itu waktu yang paling tepat insyaallah. Ya. Tapi dilihatlah keadaan. Ya, tidak mesti seperti itu, tetapi yang afdal, karena mengapa ada hewan kurban yang sudah menunggu untuk dieksekusi. Ya, jadi untuk salat Idul Adha itu sunnahnya dipercepat. Ya, beda dengan salat Idul Fitri yang sunnahnya agak diperlambat. Kemudian sunnah yang lain yang berkaitan dengan salat Idul Fitri dan Idul Adha, ayyuhal ikhwah, disunnahkan sebelum berangkat ke lapangan untuk salat Idul Fitri kita sarapan dulu. Beberapa biji kurma. Ya, atau kalau tidak ada kurma yang lain, dan diusahakan untuk witir. Ya, satu, ya biar satu biji, yang penting mengikuti sunnah, satu biji kurma, atau 2 atau 3 witir, 9 juga witir. Baik, yang penting witir. Kalau tidak ada, walaupun dengan seteguk air, itu untuk salat Idul Fitri. Adapun untuk Idul Adha disunahkan tidak makan apa-apa. Tidak makan apa-apa sebelum berangkat ke lapangan. Nanti setelah kembali dari salat ya Idul Adha baru kita makan. Ini sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Kalau dilanggar ada dosa, tidak. Tapi dianjurkan seperti itu. Sebagaimana hadis Buraidah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruj yaumal fitri hatta yaftur wa la yat'am yauman nahri hatta yusalli, rawahu Ahmad wa ghairuh. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak keluar melaksanakan salat Idul Fitri kecuali setelah beliau sarapan, dan beliau tidak makan sebelum salat Idul Adha sampai beliau kembali dari tempat salat. Ini yang disunnahkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka taala, beliau mengatakan, lamma qaddama as-salata 'ala an-nahri fi qawlihi fasalli li rabbika wanhar wa qaddama at-tazakki 'ala as-salati qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, kanat as-sunnah anna as-sadaqata qabla as-salati fi 'idil fitri wa adh-dhabha ba'da as-salati fi 'idil adha. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perintah untuk salat, ya, perintah untuk salat, baru setelah itu menyembelih pada surah Al-Kautsar. Kemudian perintah untuk mengeluarkan zakat, ya, baru setelah itu melaksanakan salat Idul Fitri di hari raya Idul Fitri sebagaimana 2 surah yang kita sebutkan tadi. Maka beliau mengatakan yang sunnah bahwasanya zakat fitri dikeluarkan sebelum kita berangkat ke lapangan melaksanakan salat Idul Fitri, dan menyembelih dilakukan setelah kita melaksanakan salat Idul Adha. Nah, baik. Kemudian ya ikhwah, disunnahkan bagi yang hendak berangkat melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha bercepat-cepat. Ya, bercepat-cepat, jangan ya terlambat. Apalagi kalau tidak ada halangan syar'i. Sebagaimana ayyuhal ikhwah, di hari Jumat juga dianjurkan seperti itu agar lebih dekat dengan imam. Tentu saf yang paling afdal adalah saf yang terdepan. Karena kita akan mendapatkan keutamaan yang lain, yaitu menunggu salat. Dan ketika kita menunggu salat,
pahalanya sangat besar. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya malaikat mendoakannya dan memintakan ampun untuknya, dan dituliskan ia terus melaksanakan salat madama fi musalla. Dan disunahkan ia menggunakan pakaian yang paling baik yang ia miliki. Yang paling bagus, tidak mesti baru, tapi yang paling bagus. Kalau ada keluasan rezeki kemudian membeli baju baru, itu adalah sesuatu yang baik. Dan dibelikan juga untuk keluarga kita di rumah. Itu adalah sesuatu yang baik, terutama untuk Idul Fitri. Ya, memang kita diperintahkan untuk meningkatkan kedermawanan terutama kepada keluarga kita. Sebagaimana hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah fi sahihih, beliau mengatakan kanat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hullah yalbasuha fil idain wa yaumil jumu'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki pakaian khusus yang beliau pakai di hari Jumat dan di 2 hari raya. Kemudian riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang baik, annahu kana yalbasu fi al-idaini ahsana thiyabihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian yang paling baik yang beliau miliki di hari raya, baik itu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau kita memiliki baju yang bagus kemudian disimpan khusus untuk 2 hari raya, maka itu lebih bagus. Ya, seperti itu. Kalau mau diganti juga setiap tahun tidak mengapa. Ya. Begitu juga untuk salat Jumat dan seterusnya. Bahkan pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelikan atau dihadiahkan oleh Umar radhiyallahu anhu sebuah baju, tetapi baju itu terbuat dari sutra. Beliau sempat berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, pakailah ini untuk menyambut tamu-tamu penting." Ya, dan ini juga sunnah kalau menyambut tamu yang penting, ya kita bersiap untuk menyambut tamu itu. Ya, seorang pembesar misalnya atau ahlul fadl, ya makanya biasa kalau panitia itu dalam rapat ya pakai baju apa untuk menyambut tamu dan seterusnya, itu sunnah. Ya. Dan Umar radhiyallahu anhu menghadiahkan kepada Nabi sebuah pakaian yang terbuat dari sutra, ya, dan beliau berharap Nabi memakainya ketika menyambut tamu dan di hari Jumat dan di hari raya. Namun apa kata Nabi? Anna hadza libasun man la khalaqalah. Sesungguhnya pakaian yang seperti ini adalah pakaian orang yang tidak ada bahagiannya di akhirat. Karena terbuat dari apa? Sutra. Jadi Nabi mengembalikan kepada Umar dan Umar menggantikannya dengan bahan yang lain. Karena sutra untuk kaum lelaki itu diharamkan dan tidak dibolehkan. Sutra dan emas bagi kaum lelaki. Ya, sutra dan emas diharamkan bagi kaum lelaki. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahuma lam harramani lidzukuri ummati, sesungguhnya kedua hal ini sutra dan emas itu diharamkan bagi kaum lelaki dari umatku. Tetapi Nabi tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Umar dari sisi beliau menghadiahkan baju khusus untuk berlebaran. Ya, itu boleh dan tidak mengapa, bahkan sangat disunnahkan. Kemudian sifat salat Idul Fitri dan Idul Adha tentunya kita telah mengetahui bersama. Salatnya 2 rakaat, ya, dan salatnya itu sebelum khutbah, sebagaimana perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman yusalluna al-idain qabla al-khutbah, muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman radhiyallahu anhum jami'a yusalluna al-idain qabla al-khutbah, mereka melaksanakan salat al-idain, Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah, dan hadisnya muttafaqun alaih. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut banyak keterangan dari para ahlul ilm. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, wal amalu alaihi inda ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim anna salata al-idaini qabla al-khutbah. Hal ini diamalkan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama ahlu al-ilm, bahwasanya salat Idul Fitri dan Idul Adha itu sebelum khutbah. Adapun hikmah didahulukan salat dari khutbah, ini berbeda dengan salat Jumat yang didahulukan khutbah kemudian salat. Karena untuk khutbah di hari Jumat itu merupakan syarat sahnya salat Jumat. Wa asyartu muqaddamun 'alal masyrut. Dan syarat itu mendahului amalan yang mempersyaratkannya. Ya, seperti misalnya kalau kita di antara salat-salat adalah wudu.
Wudu itu sebelum atau setelah salat? Sebelum. Tidak sah salat kalau tidak wudu. Jadi ketika dikatakan khutbah Jumat adalah merupakan syarat sahnya Jumat, maka ia mendahului salat al-Idain. Adapun untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha atau khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, ya pendapat yang rajih wallahu alam itu hukumnya sunnah. Dalam artian yang wajib adalah salatnya. Adapun ketika seseorang ya tidak kemudian mendengarkan khutbah, maka salatnya telah sah. Tetapi tentunya lebih afdal lagi ketika dia duduk mendengarkan khutbah sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian pada rakaat yang pertama sunnahnya dengan 7 kali takbir. Ya. Dan pada rakaat yang kedua sunnahnya adalah 5 kali takbir yang disebut dengan at-takbirat az-zawaid, takbir tambahan. Ya, takbir tambahan. Jadi caranya takbiratul ihram Allahu akbar, kemudian membaca doa istiftah. Ya, subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, atau Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Ya, beberapa doa istiftah yang bisa kita baca, dan ini hukumnya sunnah sekali lagi sebagaimana yang kita jelaskan pada pelajaran kita yang lalu. Kemudian setelah itu ayyuhal ikhwah, ia menambah takbir dengan 6 kali takbir. Jadi 7 dengan takbiratul ihram. 7 dengan takbiratul ihram. Allahu akbar, kemudian istiftah. Kemudian setelah itu dia bertakbir menambah 6 kali takbir. Dan setelah 6 kali takbir itu 7 dengan takbiratul ihram, dia kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu kemudian ia membaca surah Al-Fatihah. Kemudian pada rakaat yang kedua, ayyuhal ikhwah, ketika dia bangkit dari sujud, ya, dia bangkit dan berdiri. Setelah itu dia bertakbir 5 kali. Ya, ini di luar takbir intiqal, di luar dari takbir perpindahan itu. Ya, jadi setelah Allahu Akbar, kemudian dia sempurna berdiri. Setelah itu ditambah takbir 5 kali. Ditambah takbir 5 kali. Ini sebagaimana keterangan dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jadi, dari bapaknya dari kakeknya. Beliau mengatakan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kabbara fi 'idin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada salat Id 12 takbirah, 12 takbir kata beliau. Sab'an fil ula, 7 pada takbir di rakaat yang pertama, ini di luar takbiratul ihram, wa khamsan fil akhirah, dan 5 pada rakaat yang kedua di luar dari takbir intiqal yang ia bawa dari sujudnya, dan sanadnya dihasankan oleh para ulama kita. Dan setiap ia bertakbir dia mengangkat kedua tangannya sebagaimana sunnah yang dituntunkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengangkat kedua tangannya setiap kali beliau bertakbir. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Kemudian di antara takbir tambahan zawaid tersebut bisa ditambah dengan zikir dan doa, pujian kepada Allah dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah walhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kesemuanya itu bisa dibaca di antara takbir-takbir tambahan tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Sudah azan ya? Baik. Kemudian yang dibaca pada rakaat yang pertama adalah surah Al-A'la, itu sunnahnya. Pada rakaat yang kedua surah Al-Ghashiyah. Atau sunnah yang lain membaca pada rakaat yang pertama surah Qaf. Pada rakaat yang kedua dibaca surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Ya, tapi kalau dibaca yang kedua ini mungkin memberatkan bagi banyak jamaah. Jadi dibaca saja surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah, ya, atau membaca surah yang mudah baginya. Sebagaimana firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah, tidak ada salat nafilah sebelum salat Id. Biasa saya lihat kalau berangkat melaksanakan salat Id, ada yang salat sunnah sebelum duduk di lapangan. Ya. Tidak ada salat sunnah sebelum salat Id. Tidak ada yang namanya salat tahiyatul mal'ab,
penghormatan pada lapangan, yang ada tahiyatul masjid. Kecuali kalau salat idnya dilakukan di masjid, itu sunnah. Ketika masuk ke masjid, salat sunnah 2 rakaat. Ya karena perintah dari Nabi jangan duduk sebelum dia salat 2 rakaat. Kalau dilakukan di masjid. Kita di sini di mana sih? Di samping. Ya kalau begitu tidak ada salat sunnahnya. Ya kalau di dalam masjid salat sunnah. Ya tapi kalau di luar ya tidak ada salat sunnahnya baik sebelum dan setelah. Kecuali kalau kembali ke rumahnya dan dia mau salat di rumahnya silahkan. Ya sebagaimana riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah dan selainnya dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raja'a ila manzilihi shalla rak'atain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau kembali ke rumahnya beliau salat 2 rakaat. Jadi kalau ada di antara antum yang kembali ke rumahnya dan mau salat 2 rakaat, ya maka tidak mengapa, itu ada sunnahnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu tabaraka taala alam. Baik, saya ringkas-ringkas ini karena waktu yang membatasi kita. Kemudian ayo ikhwah, disunnahkan untuk kita bertakbir. Ya bertakbir, baik itu takbir mutlak atau takbir muqayyad. Takbir mutlak yang tidak terikat dengan waktu, yang tidak terikat dengan jumlah, yang tidak terikat dengan sifat tertentu. Ya seperti sekarang ini kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini diperintahkan untuk kita memperbanyak zikir, takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sebagaimana kata Imam Bukhari rahimahullah, bahwasanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah keduanya ketika telah masuk 10 Dzulhijjah atau 1 Dzulhijjah, maka beliau ke pasar sengaja membesarkan takbirnya dan orang-orang yang ada di pasar bertakbir dengan takbirnya. Untuk mengingatkan mereka, jangan sampai sibuk jual beli dan lupa dengan amalan yang sangat diperintahkan pada hari-hari yang mulia seperti ini. Adapun untuk takbir muqayyad yang terikat dengan salat-salat 5 waktu dimulai besok setelah salat subuh fi fajri Arafah, bukan nanti setelah terbenamnya matahari pada 9 Dzulhijjah. Ya. Dan ini setiap selesai salat fardu, ya, masing-masing saja kita bertakbir. Ya setelah salat subuh misalnya, ya sebelum kita berzikir atau setelah kita berzikir kita takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya bisa imam juga mengingatkan kepada jamaah dan bisa masing-masing makmum kemudian bertakbir dengan suara yang sedikit dijaharkan atau dilirihkan. Adapun untuk salat Idul Fitri, ayyuhal ikhwah, dimulai takbir muqayyad, yaitu setelah terbenam hari terakhir dari Ramadan dan berakhir ketika imam masuk ke masjid atau masuk ke lapangan untuk kita melaksanakan salat Id. Jadi berangkat ke lapangan juga seperti itu. Disunnahkan kita bertakbir Allahu Akbar dan dijaharkan suara kita. Ya takbir mutlak misalnya di rumah juga disunnahkan. Dan untuk Idul Adha takbirnya muqayyad ini yang terikat, ya yang dilaksanakan setelah salat 5 waktu itu sampai selesai hari tasyrik 11, 12 dan 13, sebagaimana menyembelih juga bisa pada hari-hari itu. Misalnya ada di antara kita yang belum ada niat untuk menyembelih, tiba-tiba setelah lebaran ada yang kasih hadiah, dia mengatakan saya mau berkurban, itu masih boleh. Masih ada waktu 11, 12 dan 13. Ya silahkan cari kambing atau cari apa yang bisa dikurbankan, yang disunnahkan, kemudian kita kurbankan pada hari-hari tersebut. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Adapun sighah atau lafaz dari takbir, ada beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Muhamili dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antara sifatnya Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah disebutkan bahwasanya takbirnya digenapkan, ditashfi' dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau ketika bertakbir di hari-hari tasyrik beliau berkata Allahu Akbar 2 kali, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan ini sighah yang paling masyhur, ya. Atau dengan sighah yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang dari sanad yang lain, ya, yaitu dengan lafaz Allahu Akbar 3 kali. Jadi bisa 2 bisa 3. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian sunnah yang lain diusahakan berjalan
ya ke tempat salat. Ya, apalagi kalau rumah kita agak dekat, tidak usah berkendaraan. Ini sunnahnya. Kalau jauh, kumpulkan dua keutamaan itu. Tidak mengapa berkendaraan, parkir di satu tempat, kemudian berjalan ke tempat salat. Itu lebih afdal. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, kana yakhruju ila al-'idaini mashiyan wa yusalli bighairi adhanin wala iqamah thumma yarji'u mashiyan min tariqin akhar. Bahasanya Nabi SAW keluar ke tanah lapang yang untuk melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha, berjalan kaki, dan beliau salat hari raya tanpa ada azan dan tidak ada iqamahnya. Jadi salat Idul Fitri dan Idul Adha tidak ada azan dan tidak ada iqamahnya. Ketika imam masuk langsung setelah dia mengatakan, meluruskan barisan, memerintahkan kepada jamaah, langsung bertakbir. Ya, jadi tidak ada seruan misalnya as-salata jami'ah, karena as-salata jami'ah itu hanya untuk salat gerhana, baik itu gerhana bulan atau gerhana matahari. Adapun untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha tidak ada azan dan iqamahnya. Ya, langsung saja setelah imam itu masuk, ya kemudian ia meluruskan saf dan barisan, kemudian ia bertakbir dan memimpin salat Id sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kemudian sekembali dari tanah lapang disunahkan untuk mencari jalan yang lain, ya, tanpa takalluf tentunya, tanpa memberat-beratkan diri. Ya, tidak usah mutar misalnya dulu ke sana ke Dentata baru. Ya, jadi diusahakan saja. Dan ini ada beberapa hikmahnya, diantaranya kata para ulama untuk kita memberi salam kepada kaum muslimin, kemudian yang kedua untuk menampakkan haibah kewibawaan kaum muslimin, kemudian juga sebagai bentuk doa ya agar kemudian Allah mengganti keadaan kita dengan ampunan dan keridhaan darinya insyaallah. Demikianlah beberapa sunnah-sunnah yang kami sempat jelaskan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, dan tidak mengapa juga kita saling memberi ucapan selamat ya pada hari raya. Ya, sebagaimana yang dinukil dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berjumpa antara yang satu dengan yang lain saling memberi ucapan selamat, ya, seperti ucapan taqabbalallahu minna minkum shalihal a'mal, ya, atau ucapan-ucapan yang lain kullu amin wa antum bikhair, tidak mengapa, saling menziarahi dan seterusnya. Itu disunahkan pada hari-hari yang mulia. Dan Nabi mengatakan terutama untuk Idul Adha, yaumu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Makanya haram hukumnya berpuasa ya pada 11, 12 dan 13 hari tasyrik. 11, 12, 13. Jangan sampai ada yang terbiasa puasa putih setiap bulannya, ya, 13, 14, 15, kemudian dia puasa pada tanggal 13 Dzulhijjah, itu enggak boleh. Ya, karena dia adalah hari makan, hari minum, tapi ingat Nabi mengatakan wa dzikrilillah, dan juga hari untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai juga karena sibuk ziarah melalaikan salat berjamaah, salat 5 waktu, yaitu ketiduran karena kekenyangan, kemudian tidak salat subuh, ini musibah. Ya, ini musibah. Jadi hari makan, minum, tapi ingat tetap menjaga zikir dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian beberapa hal yang telah kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.